lagi bersama saya, Jelita Dinajaya. Edisi kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Yaps, di video kali ini kita akan membicarakan tentang peraturan terbaru mengenai bea materi. Jadi, sejak tahun 2021, bea materi yang berlaku adalah Rp10.000. Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua materi, yaitu Rp3.000 dan Rp6.000, dan menggantinya dengan materi Rp10.000. Penyederhanaan tarif bea materi ini yang diubah menjadi satu tarif senilai Rp10.000 sebenarnya dilakukan untuk memudahkan penggunaannya dan menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini yang telah meningkat dibandingkan tahun 2000 ketika tarif materi dinaikkan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materi disebutkan bahwa bea materi adalah pajak atas dokumen yang terutak sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Adapun dokumen yang dikenakan atas bea materi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 antara lain dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Setidaknya ada 6 poin perubahan besar yang ada di Undang-Undang Bea Materi yang baru ini. Yang pertama, ada perluasan objek bea materi di undang-undang yang baru ini mencakup juga untuk dokumen elektronik. Jadi sekarang tidak hanya dokumen fisik yang kena bea materi, tapi juga dokumen digital. Untuk poin kedua, adanya penyesuaian tarif bea materi yang tadinya sejak tahun 2000 ada dua tarif, yaitu tarif Rp3.000 dan tarif Rp6.000. Mulai 1 Januari 2021 menjadi satu tarif, yaitu sebesar Rp10.000. Lah, kenapa naik? Dikarenakan ekonomi kita juga berkembang pesat maju dibandingkan tahun 2000. Untuk poin yang ketiga nih, adanya penyesuaian batas nilai nominal dokumen yang kalau sebelumnya batasan nilai dokumen yang menjadi objek bea materi adalah Rp1.000.000, maka di Undang-Undang Bea Materi yang baru ini batasannya menjadi Rp5.000.000. Artinya, penyesuaian ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada kegiatan sektor usaha kecil dan menengah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di poin yang keempat ada penggunaan bea materi elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesetaraan fungsi antara dokumen fisik dan dokumen digital, serta dapat memaksimalkan potensi keuangan negara kita nih. Nah, untuk poin yang kelima ada pemberian fasilitas pembebasan bea materi. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea materi terkait bencana alam, pelaksanaan program pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian internasional, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Nah, untuk poin yang terakhir nih, adanya pengaturan sanksi tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran bea materi dan meminimalkan serta mencegah terjadinya tindak pidana pembuatan, pengedaran, penjualan, dan pemakaian materi palsu atau materi bekas pakai. Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan materi tempel palsu dan materi tempel bekas atau rekondisi. Pastikan memperoleh materi tempel hanya dari penjual yang terpercaya. Adapun bea materi diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan menyelaraskan ketentuan bea materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga akan merevisi Undang-Undang Bea Materi agar adanya kepastian hukum pada dokumen elektronik untuk menggunakan materi elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Kita sudah di penghujung video edisi Bea Materi nih. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Saya Jelita Dinajaya pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.